Nah, perusahaan tambang ini kan perusahaan yang sangat-sangat fokus kepada keselamatan kerja. Ini yang kami khawatir, bukan saja saya, tapi pengakuan teman-teman yang lain juga. Karena pikiran kita sekarang bercabang ya. Sewaktu-waktu kebijakan ini akan berdampak sangat ekstrim kepada kehidupan masa depan kita. Kita khawatir juga itu bisa-bisa kita kecelakaan setiap waktu karena nggak konsentrasi. Iya, kebijakan ini sebenarnya dari sisi kami ya, harusnya itu bisa mempertimbangkan seluruh aspek. Tidak hanya mendesak perusahaan ini agar berkomitmen membangun fasilitas pengolahan hilir pemurnian. Nah, tapi dalam prosesnya ini dampaknya sangat besar gitu. Nah, harusnya menurut kami dipikirkan juga alternatif-alternatif yang tidak sampai menimbulkan gejolak atau goncangan terhadap seluruh pemangku kepentingan lain seperti masyarakat sekitar, terutama karyawan yang merupakan darah dari proyek ini. Semua pihak mohonlah membuka diri untuk mencari alternatif-alternatif terbaik yang tidak memberi dampak yang sangat buruk seperti sekarang ini. Terus terang bahkan sebelum diterapkannya pun seperti saya bilang tadi dampaknya sudah terasa gitu. Dalam jangka pendek saya kira ini akan terjadi gejolak yang sangat besar dari masyarakat karena sebagaimana kita lihat sendiri begitu banyak anggota masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari keberlangsungan operasi kita. Kemudian secara lebih luas saya yakinlah ini sesuatu yang tidak baik buat iklim investasi di Sumbawa Barat. Sebagai warga Sumbawa Barat saya tentu saja sangat khawatir dan kecewa dengan situasi ini. Mungkin tidak akan ada lagi investasi besar yang akan mau masuk ke sini. Ke depan mungkin pemerintah bisa memberikan peraturan-peraturan atau yang lebih pro kepada masyarakat sekitar tambang, terutama untuk pengembangan ekonomi dan sebagainya. Peraturan pemerintah ini, pemerintah pada dasarnya ingin mensejahterakan masyarakatnya, rakyatnya. Malah dengan kondisi peraturan yang saat ini justru menyengsarakan rakyatnya. Apapun bisnis kita di luar tidak akan punya daya beli kalau apabila Newmont juga sudah tutup. Seandainya pemerintah membuat aturan atau dewan menyetujui sebuah aturan, mestinya membaca ke lapangan dulu, mensurvei ke lapangan. Apakah implikasinya ke orang banyak atau bagaimana? Apa memajukan, apa malah memundurkan kesejahteraan masyarakat, itu aja. Kami sebagai karyawan sudah memberi kontribusi kepada negara ya berupa pajak ya, setiap bulan dipotong, setiap tahun juga. Kalau dibilang secara jujur ya sih ikutan galau juga. Cuman kita sebagai karyawan pun juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ngadapin kondisi kayak seperti ini. Kalau kita bicara nasionalisme, saya setuju dengan pemerintah. Tapi harusnya pemerintah bisa lebih fleksibel, bisa melihat bukan hanya dari sisi pemerintahnya aja, tapi mikirin juga impact daripada itu. Pasti akan ada pengangguran besar-besaran. Nah itu, penganggurannya bukan terjadi hanya dari sisi karyawan aja, tapi pengangguran juga terjadi dari sisi subkontraktor juga. Kemudian yang pasti perekonomian rakyat di sekitarnya pun juga akan menurun dan ini udah kelihatan. Yang pasti sih kita ngarepin Newmont nggak tutup aja, itu aja. Peraturan ini sungguh-sungguh di luar dugaan kami ya. Yang awalnya sih peraturan kan untuk mensejahterakan masyarakat, rakyat pada umumnya. Tapi pada kenyataannya membuat kita risau, membuat tidak jelas dan tidak pasti. Saya nggak tahu kalau mungkin ada muatan-muatan politis juga. Harapannya ke depan ya perusahaan tetap jalan, kami bisa berkarya, kami bisa melanjutkan hidup. Saya pikir situasinya sulit lah ya dengan keadaan seperti ini. Keadaan kita sangat sulit ya, jadi wajar kalau karyawan itu dalam keadaan galau. Di mana posisi yang namanya ketenaga kerjaan sekarang itu untuk bekerja di tempat lain itu terbukanya lapangan kerja sangat sedikit. Jadi saya pikir wajar kalau untuk galau. Keadaan yang tersulit itu ketika terjadi PHK dia. Karena PHK ini sebenarnya yang kita bilang dari awal, baik sama pemerintah maupun sama siapa saja. PHK ini kan merupakan awal penderitaan dia, awal penderitaan terus ya pun mengarah ke kemiskinan. Jadi
Yang paling sulit bagi teman-teman itu kita ketika harus menerima keadaan yang justru terbalik dari keadaan sebelumnya gitu kan. Di mana sistem ekonomi kita baik dan tiba-tiba harus terpuruk kembali gitu. Kita juga kurang ngerti ya dengan pemerintah ya, karena pemahaman kita gini. Sering kita sampaikan bahwa target pemenuhan pemerintah itu pertama untuk strategi ke depan 2014 saja, misalnya mengurangi kemiskinan, terus meningkatkan tenaga kerja misalnya. Jadi jelas di situ akan berusaha sistem investasi diperkuat. Nah di tengah kondisi ini kita nggak ngerti, seharusnya pada kondisi sekarang ini pemerintah juga harus berpikir gitu kan, bahwa kondisi kita itu harus kita balikan lebih baik. Jadi saya pikir tidak ada aturan yang menekan rakyatnya itu menjadi lebih buruk. Harapan kita ke depan ya jelas pemerintah itu jangan memandang dari sisi satu posisi saja, dia harus melihat secara general terhadap perlakuan ketika undang-undang ini berimbas kepada rakyatnya. Dalam waktu dekat sekarang kita minta dari beberapa lini lah, termasuk gubernur, bupati, dan segala lini dari pemerintah daerah dulu. Karena yang terkena imbas awal itu dari kita, dari kabupaten ini juga provinsi. Makanya kita sampaikan yang memikirkan rakyat, justru yang kita sebagai produsennya, justru kita sekarang itu lagi ekonomi kita berkembang dan harus terpuruk. Tidak semudah itu nanti dari pemerintah daerah itu membalikan ekonomi, karena kami sangat tidak yakin perputaran ekonomi itu bukan diatur oleh seorang kepala daerah tetapi sistem pasar. Makanya kita harapkan dari perhatian kita lah, bupati sama gubernur ini harus betul-betul konsen dengan ini, karena siap menderitanya beberapa karyawan dan masyarakat berarti juga akan siap menderitanya kabupaten dan provinsinya, seperti itu. Kita sebagai pembayar pajak di satu sisi kita dituntut untuk lebih bagaimana membangun negara ini. Jelas lah merasa tidak fair ya ketika saya juga bagian orang yang bayar pajak terus harus diberikan imbas tanpa sebuah solusi oleh pemerintah, seperti itu.